Tuhan Yesus, kami tahu Tuhan ada bersama-sama dengan kami di sini. Itulah sebabnya sekali lagi kami meminta Tuhan Yesus berbicara buat kami dari firman kebenaran. Roh Kudus, bantu kami supaya kami mudah memahami firman Tuhan, sehingga biarlah di dalam pemahaman kami berani untuk hidup taat kepada Tuhan tiap-tiap hari. Sementara kami belajar, Tuhan memberkati kami, buat Tuhan seluruh kemuliaan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu, mari kalau saudara sudah siap dengarkan firman Tuhan, saya ajak Bapak dan Ibu untuk buka bersama dengan saya dalam Yohanes pasal 5, Bapak Ibu. Yohanes pasal 5, saya akan baca ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-22. Nah, Alkitab bilang ini, Bapak Ibu. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapaknya sendiri, dan dengan demikian ia menyamakan dirinya dengan Allah. 19. Maka Yesus menjawab mereka katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak, dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri, bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran." 21. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Jadi begini, Bapak Ibu. Ayat-ayat yang baru saja kita baca, itu berkaitan erat dengan realita Bapa dan anak. Hari itu Yesus sedang menjelaskan kaitan antara dirinya dengan Bapa di sorga kepada orang-orang Yahudi. Kalau saudara perhatikan di ayat yang ke-17, ini yang Yesus bilang, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Jadi coba saudara soroti, Yesus memposisikan dirinya bahwa begini, kalau Bapaknya tidak kerja, dia tidak akan bekerja. Tetapi dalam realita, karena sampai dengan sekarang Bapaknya bekerja, maka sampai sekarang pula Yesus bekerja. Kita kenal statement ini secara universal, like father, like son. Seperti Bapaknya, demikian pula anaknya. Nah, hal yang harus kita cermati bersama adalah begini. Kalau kita mengaku bahwa Bapaknya kita adalah Bapak itu sendiri, dan kita adalah anak-anaknya, maka seharusnya kita juga memposisikan diri sama seperti Yesus memposisikan diri, like father, like son. Kalau Bapaknya kerja, maka anaknya kerja. Bukan berarti kalau Bapaknya kerja, maka anaknya menganggur. Bukan begitu. Nah, begini, Bapak Ibu. Kata bekerja di situ dalam bahasa Yunani menggunakan kata ergasomai. Ergasomai arti yang pertama adalah begini, berkomitmen untuk menyelesaikan sesuatu. Berarti Yesus lagi bilang, kalau Bapa itu adalah tipikal pribadi yang kalau sudah bekerja, maka dia akan berkomitmen sampai apapun yang dia kerjakan itu bisa terselesaikan. Lalu Yesus mengkaitkan dirinya sambil berkata, berarti saya juga. Saya kalau mengerjakan sesuatu, saya akan berkomitmen sampai sesuatu yang saya kerjakan itu selesai. Sudah? 2. Kata bekerja atau ergasomai artinya adalah begini, memproduksi atau membangun. Berarti Yesus lagi bilang bahwa Bapa adalah pribadi yang memproduksi sesuatu keluar dari dalam kehidupannya atau yang membangun sesuatu keluar dari dalam kehidupannya.
Nah, lalu Yesus bilang, karena Bapa begitu, maka saya pun mengerjakan hal yang sama. Saya bukan orang yang tidak produktif, tetapi saya adalah tipikal yang produktif. Lalu waktu saya mengerjakan apapun, apapun yang saya kerjakan, itu selalu berkaitan dengan membangun sesuatu. Berikutnya, kata bekerja atau ergasomai, pengertian yang ketiga adalah bekerja karena penekanannya itu diarahkan kepada tujuan, ergasomai. Berarti ini yang Yesus bilang, Bapak itu kalau bekerja ada tujuan. Berarti anak pun kalau bekerja ada tujuan pula. Sedangkan kata bekerja atau ergasomai, pengertian yang keempat adalah begini. Bapak adalah pribadi yang bekerja untuk mempertontonkan tindakan dan janjinya. Berarti ini yang Yesus bilang, Bapak itu mempertontonkan tindakan, bukan sekedar main teori. Berarti kalau saya dalam hidup, saya pun akan mempertontonkan tindakan. Nah, Bapak adalah pribadi yang gemar mengucapkan janji, tetapi ternyata dia bukan Bapak yang sekedar berjanji tanpa bertindak menggenapi janji. Nah, waktu Yesus memposisikan dirinya bahwa like father, like son, seperti Bapak bekerja, saya juga bekerja, maka ini yang Yesus bilang, kalau Bapak berjanji lalu kemudian Bapak menggenapinya, maka saya pun adalah anak yang berjanji tapi juga menggenapinya. Nah, pada area ini, Bapak, Ibu, dan juga saya perlu mencermati bagaimana kita hidup. Jangan-jangan Bapak adalah pribadi yang berkomitmen untuk menyelesaikan segala sesuatu yang dia kerjakan dan kita tidak. Lalu, jangan-jangan Bapak adalah pribadi yang sangat produktif dan terbiasa membangun apa saja dalam kehidupan, sedangkan kita menjadi orang-orang yang tidak produktif dan tidak terbiasa membangun apapun dalam kehidupan, tapi lebih condong meruntuhkan sesuatu dalam kehidupan. Coba cermati ulang. Bapak adalah pribadi yang bekerja dan terfokus kepada penggenapan tujuan atau pencapaian tujuan. Nah, cermati ulang bagaimana kita hidup. Jangan-jangan kita bekerja tapi tanpa tujuan. Nah, ini kan perlu kita cermati ulang, Pak, Ibu. Berikutnya, Bapak adalah tipikal yang bekerja lalu mempertontonkan tindakan, mempertontonkan janjinya bahwa janjinya akan digenapi. Nah, kita perlu mencermati ulang. Nah, saya ini adalah tipikal yang mempertontonkan tindakan di samping teori nggak? Lalu, saya adalah tipikal yang waktu berjanji menggenapi nggak? Sebab begini, Pak, Ibu. Kita nggak bisa berkata bahwa like father, like son, seperti Yesus mengatakannya. Kita nggak bisa berkata bahwa Bapak di sorga adalah Bapaknya kita, kalau saudara dan saya tidak berani memposisikan diri kita sebagai anak yang sebenarnya dari Bapak itu sendiri. Nah, Kristus mewariskan keteladanan untuk saudara dan saya yang seharusnya kita ini ikuti, Pak, Ibu. Sebab begini, harus kita akui, Bapak, Ibu. Dalam kehidupan kekristenan masa kini, seringkali yang terjadi adalah banyak orang Kristen mengakui Tuhan sebagai Bapa, tetapi dari cara kita berkelakuan tiap-tiap hari, kita tidak menggambarkan bahwa kita adalah anak dari Sang Bapa yang kita akui sebagai Bapa dalam kehidupannya kita. Nah, begini, ada banyak kualitas dalam diri Bapa yang dia secara nyata berkali-kali berupaya mewariskannya kepada kita sebagai anak di dalam pengajaran-pengajaran firman-Nya. Ini yang perlu kita renungkan ulang, Pak, Ibu. Kalau Bapak saya berkualitas, harusnya saya sebagai anak berkualitas pula. Kalau Bapak saya berkualitas, lalu ternyata orang lain menemukan, dan kita juga menemukan diri sendiri bahwa kehidupan kita tidak berkualitas, berarti yang salah bukan bapaknya, yang salah pasti anaknya. Sebab anak tidak memposisikan diri sebagai anak yang sebenarnya dari bapak yang berkualitas. Cukup jelas ya ini, Bapak Ibu? Lalu mari, coba kita lihat ayat 18.
Alkitab bilang sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa garis bawahi Allah adalah Bapaknya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Nah, tadi saya sudah bilang kepada Bapak dan Ibu, kalau kita berkata bahwa Allah adalah Bapaknya kita, berarti kita sebagai anak bertanggung jawab untuk begini, meniru habis karakteristik Bapa di dalam kehidupan kita, sehingga pada akhirnya kita dapat berkata seperti Yesus, Bapak saya bekerja sampai hari ini, maka saya bukan pengangguran, saya pun bekerja sampai hari ini. Bapak saya berkualitas, maka saya pun punya kehidupan yang berkualitas sama seperti kualitas yang telah Bapak wariskan kepada saya, atau ajarkan kepada saya, atau tunjukkan kepada saya melalui firman yang Dia ajarkan tiap-tiap hari di dalam perenungan kita secara pribadi, Bapak Ibu. Amin. Nah, sekarang mari coba. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, Aku berkata kepadamu sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Sekarang ini yang perlu kita pertanyakan, saya ulang. Bapak mengerjakan sesuatu yang berkualitas. Nah, saya sebagai anak mengerjakan hal yang sama nggak? Sebab di ayat 19, waktu Yesus berkata, Dia Bapak, saya anak. Apapun yang Dia kerjakan, saya lihat. Supaya pada akhirnya apa yang Bapak kerjakan, saya sebagai anak mengerjakan hal yang sama. Nah, begini Bapak Ibu, kata melihat di situ bahasa Yunani menggunakan kata blepo. Blepo tuh artinya adalah begini Bapak Ibu, melihat dengan seksama. Jadi kalau Bapak kerjakan sesuatu, Yesus bilang, saya nggak melihat sambil lalu, saya melihat dengan seksama. Nah, blepo arti yang lain adalah begini, saya melihat, lalu saya menangkap dalam pikiran, dan saya memahami apa yang Bapak kerjakan. Lalu kata melihat atau blepo, itu artinya adalah mengarahkan pemikiran untuk mempertimbangkan dengan cermat, merenungkan, melihat, memeriksa. Berarti ini yang Yesus bilang, Bapak bikin sesuatu, saya akan amati baik-baik. Saya akan mengolahnya dalam pemikiran saya. Saya akan merenungkan apa yang Bapak sedang kerjakan. Saya akan periksa apa saja langkah-langkah yang Bapak pilih, sehingga pada akhirnya apa yang Bapak kerjakan mencapai tujuannya. Nah, itu blepo. Berarti kita sebagai anak, kita perlu melihat dengan seksama. Lalu kemudian begini, mengolah dalam pemikiran kita, merenungkan, memeriksa langkah-langkah apa saja yang Bapak wariskan, Bapak kerjakan, Bapak pertontonkan di depan mata saya, yang saya perlu menirunya. Sebab ternyata begini Bapak Ibu, Bapaknya kita itu bukan sekedar ngomong. Dia nggak suruh kita untuk hidup kudus. Dia memperlihatkan kehidupan kudus. Dia nggak sekedar suruh saudara dan saya taat. Dia memperlihatkan kualitas dari ketaatan. Dia memperlihatkannya kepada saudara dan saya, supaya pada akhirnya kita bisa melihat dengan seksama, menangkapnya dalam pemikiran kita, merenungkannya, mengolahnya. Lalu kemudian Alkitab bilang, mempertimbangkannya, kita menjadi tercermat dalam pengamatan, kita memeriksa langkah-langkah apa saja yang Bapak kerjakan, lalu kemudian kita akan mengerjakan hal yang sama. Begini Pak Ibu, dalam kerajaan Allah, kepemimpinan yang diajarkan adalah kepemimpinan yang membapai. Semua bapak itu pasti pemimpin, tapi tidak semua pemimpin adalah bapak. Makanya kalau toh saudara dan saya ada pada sebuah posisi tertentu, contoh, di dalam organisasi saudara dan saya menduduki posisi paling tinggi. Di dalam rumah tangga, saudara adalah bapak rumah tangga, kepala keluarga. Maka dengarkan ini baik, jadilah bapak. Jangan hanya sekedar mau jadi pemimpin tanpa menjadi bapak.
Sebab Tuhannya kita memperkenalkan dirinya bukan sebagai pemimpin. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Bapa yang memimpin. Nah, di dalam kehidupan kekristenan hari-hari terakhir ini, begini Bapak Ibu. Ada terjadi yang disebut dengan istilah fatherless. Ketiadaan Bapa dalam fungsi. Secara kita paham betul, Tuhannya kita di dalam nama Yesus Kristus yang kita panggil dengan istilah Bapa, dia menjadi pribadi yang sangat berfungsi. Dia mempertontonkan kehidupannya begitu rupa untuk kita, supaya pada akhirnya kita ini bisa menjadi anak-anak yang melihat dengan seksama, mengamati, mengolah dalam pemikiran, merenungkan, cermat, menghitung, memeriksa segala sesuatu, lalu kita tiru. Supaya pada akhirnya yang tadi saya bilang di awal, kita menjadi orang-orang dengan sebutan like father, like son, like father, like daughter. Harusnya kan itu yang terjadi. Nah, Bapak secara sangat aktif dan produktif mempertontonkan kualitas kehidupannya. Masalahnya adalah begini, ada banyak orang tidak memposisikan diri sebagai anak seperti Yesus memposisikan diri. Sehingga pada waktu saudara dan saya gagal memposisikan diri sebagai anak, yang terjadi adalah begini. Kualitas ilahi yang Bapak punya, yang harusnya terserap oleh kita, gagal kita serap. Sehingga pada akhirnya waktu saudara dan saya gagal menyerap kualitas ilahi dalam diri Bapa untuk kehidupan kita, yang terjadi adalah begini. Pada posisi tertentu yang tadi saya bilang, waktu kita ada di organisasi, waktu kita ada dalam posisi sebagai kepala keluarga, saudara dan saya pada akhirnya ditemukan sebagai orang yang gagal berfungsi sebagai anak yang merepresentasikan kualitas dari Bapak yang harusnya kita tiru dalam kehidupan. Makanya begini Bapak Ibu, cermati saja, semakin ke sini, kualitas kehidupan orang-orang Kristen menjadi semakin tidak teruji dalam kualitas. Kalau ditanya, apa yang salah? Apakah Bapak yang salah? Sebenarnya adalah begini, karena bukan Bapak yang salah, bukan firman-Nya yang salah, tetapi rata-rata yang terjadi adalah begini. Waktu Bapak mempertontonkan kualitasnya di dalam kehidupan kita melalui pengajaran firman-Nya, yang terjadi adalah kita tidak melihat, Bapak Ibu. Sebagai anak, kita tidak blepo. Kita tidak mengamati dengan seksama, melihat dengan seksama apa yang Bapak pertontonkan di depan matanya kita. Kita tidak mengolahnya dalam pemikiran kita. Kita tidak merenungkan, kita tidak mengamati, kita tidak memutuskan untuk memeriksa ulang bagaimana kualitas Bapak, apakah saya sudah mengikuti Bapak punya kualitas atau tidak. Nah, hal inilah yang membuat pada akhirnya saudara dan saya mungkin bisa jadi pemimpin, tapi kita gagal menjadi Bapak. Bapak dalam organisasi, Bapak dalam hubungan, Bapak dalam rumah. Sehingga cermati saja, anak-anak yang kita hasilkan pun akan lebih banyak adalah anak-anak yang tidak teruji dalam kualitas. Begini Bapak Ibu, di dalam kehidupan kekristenan ada yang disebut dengan istilah fathering, ada juga yang disebut dengan istilah sonship. Pembapaan dan keanaan, kalau boleh saya pakai kata itu, keanaan. Artinya kita harus memberi diri kita menjadi orang-orang yang meniru habis kualitas Bapak untuk kehidupannya kita, supaya pada akhirnya saudara dan saya akan ada pada posisi menjadi Bapak juga, menjadi orang tua juga bagi orang lain. Nah, kalau sebagai anak kualitas kehidupan kita teruji, maka waktu saudara dan saya memposisikan diri atau kita ada pada posisi menjadi orang tua bagi orang lain, menjadi Bapak bagi orang lain, maka saudara dan saya akan dikenal sebagai orang-orang yang bukan hanya sekedar berteori, tetapi kita mengajarkan orang lain dan kita menghidupi apa yang kita ajarkan, supaya pada akhirnya ketika orang melihat kita punya kehidupan, maka yang terjadi adalah
adalah mereka dapat meniru apa yang telah kita wariskan kepada mereka dalam realita posisi kita sebagai bapak, sebagai orang tua kepada orang-orang di sekeliling kita. Amin. Nah, ini yang perlu kita cermati ulang. Sebagai anak saya gagal nggak? Kalau saya gagal menjadi anak yang berkualitas, maka waktu saya menjadi bapak, atau saya ada pada posisi yang seharusnya saya jadi bapak, seharusnya saya menjadi orang tua, kita akan bermain hanya sekedar kepada titik pemimpin aja, tanpa terfokus untuk menghasilkan anak-anak dengan kualitas sama seperti kehidupan kita. Begini Pak, Ibu, rata-rata kepemimpinan tanpa pembapaan itu mewariskan aturan militer, kewajiban, hukuman. Tetapi cermati, kepemimpinan pembapaan itu hal paling pertama yang ditawarkan adalah hubungan, komunikasi, tangan yang terentang, sangat panjang gitu, keterbukaan untuk mengundang datang, menerima, memberikan peluang, memahami, menjadi sabar. Karena begini, Bapak melakukan hal tersebut buat kita. Nah, seharusnya kita mengalami hal yang sama dalam hidupnya kita, supaya kalau toh Tuhan percayakan orang-orang di dalam kepemimpinan kita, entah dalam organisasi, entah di dalam rumah, maka kita akan berfungsi bukan sekedar pemimpin yang otoriter, pemimpin yang sangat militer, pemimpin yang tidak ada komunikasi, tetapi saudara dan saya akan menjadi orang tua yang sangat membapai gitu. Karena tujuan akhirnya adalah anak-anaknya kita itu harus punya kualitas yang sama seperti kita. Cuman yang tadi saya bilang, kalau bapak berkualitas, anak harusnya berkualitas. Nah, sekarang kalau bapak berkualitas dan anak tidak berkualitas, berarti ada yang salah pada anaknya. Cukup jelas ya ini Bapak Ibu? Coba, sekarang saudara lihat ayat 20. Alkitab bilang ini Bapak Ibu, sebab Bapak mengasihi anak, dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Coba saudara perhatikan. Sebagai Bapak, dua hal ini yang saudara dan saya harus mahir bermain di dalamnya. Satu, mengasihi anak tentu saja. Dua, menunjukkan kepada anak. Jadi begini Alkitab bilang, sebagai orang-orang yang ada pada posisi nomor satu, misalnya dalam sebuah organisasi, saudara dan saya seharusnya bukan sekedar menjadi pemimpin saya. Tadi saya sudah bilang, saudara dan saya seharusnya menjadi bapak yang memimpin. Sebagai bapak yang memimpin, pendekatan kita kepada anak seharusnya adalah 1 ayat 20 bilang, pendekatan kasih. 2, kita nggak main perintah Pak Ibu, kita menunjukkan. Keberhasilan pembapaan selalu berkaitan dengan dua hal ini. Mempertontonkan kasih, pendekatannya adalah kasih, kita menunjukkannya. Jadi nggak nunjuk, tetapi menunjukkan. Nah, itu yang Yesus bilang. Nah, begini Bapak Ibu, waktu Yesus bilang Bapak mengasihi anak, kata mengasihi di situ Yunani menggunakan kata phileo. Phileo di situ artinya adalah begini, mengasihi dengan ikatan pribadi sebagai teman. Orang-orang di dalam kepemimpinannya kita, dalam fungsinya kita sebagai bapak yang memimpin, saudara dan saya nggak bisa lihat mereka sebagai bawahan. Sewaktu Yesus menjelaskan tentang bapak dan anak, Yesus menggunakan kata, bahasa Yunani menggunakan kata phileo. Inti penekanannya adalah ada sebuah ikatan, ada pertemanan dalam hubungan ini. Jadi makanya tadi saya bilang, tidak ada otoriter, kepemimpinan otoriter. Tidak ada yang namanya manipulasi dalam kepemimpinan. Nggak ada. Pendekatannya harusnya begini. Sebagai pemimpin yang membapai, Yesus bilang ini, bapak itu, satu, membangun ikatan dengan anaknya.
Lalu Bapak memposisikan anak sebagai teman. Kalau kita memposisikan orang-orang di dalam kepemimpinan kita sebagai teman, Pak, Ibu, jadi kita lebih nyantai mengkomunikasikan segala sesuatu. Berbicara bisa lebih nyambung. Kita bisa menjadi orang yang memberi telinga untuk mendengarkan, bukan sekedar meminta untuk orang-orang di bawahnya kita atau orang-orang dalam kepemimpinan kita untuk pokoknya saya bicara dan kamu dengar. Tidak loh. Sebab ini yang Yesus bilang harus ada ikatan yang dibangun. Lalu tawarkan pertemanan dalam hubungan pembapaan ini. Amin. Lalu phileo, mengasihi, artinya adalah begini. Mengasihi dengan merangkul dalam nilai dan persetujuan. Jadi coba bayangkan, dalam kaitannya dengan hubungan bapak dan anak, ini yang Yesus ajarkan, harus ada ikatan, harus ada pertemanan, harus ada yang disebut dengan merangkul. Rangkul, Pak, Ibu. Jangan ditolak, jangan dipukul, jangan dianiaya, jangan keluarkan kata-kata jahat dalam kepemimpinan kita kepada orang lain. Sebagai ayah di rumah, jangan keluarkan kata-kata jahat untuk anak-anak dalam rumahnya kita. Sebab ini yang Alkitab ajar. Bangun ikatan. 2, jadilah teman. 3, rangkulah. Berikutnya, tanamkan nilai dan bersetujulah bersama. Sebab prinsip benar hanya bisa dikerjakan oleh anak ketika ada persetujuan bersama. Rupa-rupanya ini yang Yesus ajarkan. Bapak bermain dengan pendekatan itu. Amin. Lalu berikutnya mengasihi atau phileo, itu artinya begini, mengasihi dengan mencium. Artinya menerima, menyambut, menyetujui. Sebagai orang-orang, sebagai orang tua di rumah, mari saya tanya, Pak, kapan terakhir Bapak cium Bapak punya anak? Sebab ternyata hubungan Bapak dengan anak itu harus ada pada titik begini. Mengasihi dengan mencium, artinya terima anak, sambut anak, setujui, hiduplah dalam persetujuan dengan anak. Nah, rupa-rupanya ini yang Yesus bilang, Bapak itu melakukan itu untuk saya. Makanya dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang memimpin dalam fungsi pembapaan, saudara dan saya harusnya dikenal sangat kuat dalam ikatan dengan orang-orang yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Lalu kita memposisikan diri juga sebagai teman buat mereka, merangkul mereka, mencium mereka, menerima mereka, menyambut mereka, hidup dalam persetujuan bersama untuk nilai maupun prinsip yang begini, yang Tuhan ajar buat kita dalam firman, kita mengajarkannya kepada mereka, tapi kita harus membiarkan mereka melihat bagaimana kita menghidupinya. Supaya pada akhirnya kita menjadi sama serupa seperti Bapa, tetapi anak-anak yang Tuhan percayakan kepada kita menjadi juga serupa dengan kita karena kita serupa dengan Bapa di sorga. Makanya kenapa dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 1, ini yang Paulus bilang, jadilah pengikutku sama seperti aku mengikuti Kristus. Kristus adalah Bapaknya kita. Kita perlu menjadi anak yang sangat berkualitas supaya semua kualitas dalam diri Kristus itu termanifestasi dalam kehidupan kita. Setelah itu, saudara dan saya harus mulai bertumbuh. Lalu jadilah orang tua bagi orang lain. Jadilah bapak bagi orang lain. Nah, ingat begini Pak Ibu, untuk menjadi bapak bagi orang lain, ini tidak ada kaitannya dengan realita gender. Saudara mau laki-laki, saudara mau perempuan, kalau saudara bisa berfungsi sebagai orang tua yang berkualitas dan sangat teruji, maka kualitas kehidupan saudara akan mudah dilihat oleh anak-anak atau orang-orang yang Tuhan percayakan dalam kepemimpinan kita, sehingga pada akhirnya mereka mudah meniru kualitas Kristus di dalam kita. Nah, tadi saya bilang kepada Bapak dan Ibu bahwa begini, kalau bapaknya berkualitas, lalu anaknya tidak berkualitas, berarti ada yang salah dalam kehidupan anak. Makanya begini, sebelum orang jadi bapak, orang harus belajar dulu bagaimana cara menjadi anak dengan benar. So, kalau kita sudah menjadi anak dengan benar, nanti sekali waktu kita menjadi orang tua, menjadi bapak dalam kehidupan, saudara dan saya akan menjadi bapak yang sangat berkualitas, lalu mahir mempertontonkan apa yang kita yakini dalam kehidupan benar kepada orang-orang di sekeliling kita, sehingga mereka bukan hanya sekedar dengar pengajaran kita, tapi mereka juga meniru habis kualitas kehidupan kita.
Amin. Nah, begini Bapak Ibu. Bagaimana jika bapaknya tidak berkualitas? Percayalah Pak Ibu. Bapak berkualitas, anak harusnya berkualitas. Kalau bapak berkualitas, anak tidak berkualitas, berarti ada yang salah pada anak. Kalau anak tidak berkualitas dan kemudian karena bapak tidak berkualitas, maka yang harus memperbaiki diri adalah bapaknya. Amin. Lalu bagaimana dengan realita begini? Kalau bapaknya tidak berkualitas, lalu ternyata kemudian anaknya berkualitas, nah itu kasih karunia. Dan anak itu mengambil keputusan untuk menjadi anak yang sebenarnya, berfungsi menjadi anak yang sebenarnya, sehingga pada akhirnya anak itu akan bertumbuh menjadi anak berkualitas yang saya jamin kalau anaknya sudah berkualitas, besok-besok kalau dia jadi orang tua, dia pun pasti akan menjadi orang tua yang berkualitas. Nah, bagaimana kalau bapaknya tidak berkualitas? Pak, bertobatlah. Bagaimana kalau pemimpinnya nggak berkualitas? Bapak Ibu, bertobatlah. Kita perlu berkualitas. Nah, mari saya angkat Kolose pasal 3 untuk kita bersama. Kolose pasal 3, ayat 21. Alkitab bilang begini Bapak Ibu. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Jadi Alkitab udah bilang dari awal buat kita, sebagai orang tua, sebagai pemimpin yang membapai, sebagai bapak di rumah, sebagai kepala keluarga di rumah, Alkitab bilang janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Kalau bapak ibu dan juga saya sebagai orang tua terbiasa menyakiti hati anak, pahamilah Pak Ibu, anaknya kita akan tawar hati. Makanya tadi saya bilang, kalau bapak tidak berkualitas, anak tidak berkualitas. Nah, salah satu contoh tidak berkualitas, Kolose pasal 3 ayat 21 bilang, anaknya akan tawar hati. Nah, apakah tawar hati? Tawar hati Yunani menggunakan kata atimeo. Atimeo itu artinya begini, anaknya akan menjadi orang tanpa roh. Artinya, anak yang dididik oleh bapak yang tidak berkualitas akan bertumbuh menjadi anak yang sangat kedagingan dan bukan anak yang hidup dalam roh. Kenapa anak kita menjadi sangat kedagingan? Orang-orang di bawah kepemimpinan kita, kalau kita menjadi pemimpin yang tidak membapai, menghasilkan orang-orang tidak berkualitas. Karena ternyata Alkitab bilang, kalau kamu terbiasa sakiti hati anakmu, entah dengan kelakuan, entah dengan kata-kata yang kamu keluarkan tanpa tanggung jawab, anak itu akan mengalami tawar hati. Sehingga dalam proses dia bertumbuh, dia akan lebih dia akan lebih mengalami dominannya daging daripada dominannya roh. Nah, inilah yang membuat sehingga anak-anaknya kita akan lebih condong kedagingan daripada menjadi rohani dalam kehidupan. Makanya saya bilang, sebagai pemimpin, sebagai orang tua, kita perlu cross-check ulang. Kalau kita ngaku bapak di sorga adalah bapaknya kita harus jadi anak yang berkualitas. Supaya pada akhirnya kita menjadi bapak yang berkualitas, yang kemudian juga menghasilkan anak-anak yang berkualitas, dan bukan anak-anak tanpa roh, anak-anak yang tidak rohani, anak-anak yang sangat kedagingan. Oke, tawar hati, atimeo, artinya adalah anak-anak yang gampang berkecil hati, gampang kecewa, gampang putus asa, gampang patah semangat. Secara ini yang kita temukan, bapak berkualitas, Kristus berkualitas, bapaknya kita fighter Pak Ibu, Kristus fighter. Kalau kita memposisikan diri sebagai anak yang berkualitas, harusnya kita juga fighter. Supaya pada akhirnya waktu kita menjadi bapak, kita mengasihi anak kita, kita menunjukkan kualitas kehidupan benar kepada anak-anaknya kita. Kita menunjukkan perkataan-perkataan baik, perkataan-perkataan benar yang tidak melemahkan, menyerang, menjatuhkan, melemahkan anak-anaknya kita, mengerdilkan anak-anaknya kita dengan kata-katanya kita. Kalau kita tidak melakukannya, maka ini yang Alkitab bilang, anaknya kita nggak tawar hati. Berarti anaknya kita akan menjadi anak-anak yang bertumbuh rohani, anak-anaknya kita akan menjadi anak-anak yang fighter, berjiwa besar, tidak gampang kecewa, tidak gampang putus asa, tidak gampang patah semangat dalam hidup.
Makanya dalam kehidupan berkerajaan ini, Bapak Ibu, sangat penting untuk kita menyoroti ulang. Kamu udah jadi anak yang benar belum? Kamu udah jadi bapak yang benar belum? Sebab kalau bapaknya benar, anaknya benar, pasti kualitas itu akan diwariskan turun-temurun. Tapi kalau bapak tidak benar, maka begini, kualitas akan berhenti pada titik itu. Kecuali sang anak memutuskan untuk belajar, bertobat, mengalami Kristus dan belajar, sehingga pada akhirnya anak bisa berkualitas. Tetapi rata-rata yang terjadi Bapak Ibu dalam kehidupan sehari-hari, kalau pemimpinnya hanya sekedar menjadi pemimpin tanpa membapai, orang-orang di bawah kepemimpinannya pasti adalah orang-orang tanpa unsur pembapaan. Kalau papa di rumah sebagai kepala keluarga tidak berfungsi sebagai bapak yang sebenarnya kepada anak-anak, saudara lihat saja terbanyak anak-anaknya kita akan menjadi anak-anak tanpa kualitas. Sedangkan Alkitab udah ajar, kasihi anak. Amin. Nah, bagaimana supaya kalau Bapak berkualitas, kita pun menjadi berkualitas? Amsal pasal 23 ayat 19 bilang ini buat kita, Bapak Ibu. Kalau mau jadi anak berkualitas, sebab tadi saya bilang, ada Bapak berkualitas tapi anak nggak berkualitas. Padahal seharusnya kalau Bapak berkualitas, anak pun harus berkualitas. Kalau sampai saudara dan saya menemukan diri kita bahwa iya, saya belum teruji dalam kualitas. Nggak apa-apa Pak, Ibu, mari hari ini kita putuskan bersama. Mari jadi bapak, berfungsi jadi bapak, berfungsi jadi orang tua. Tiru kualitas yang Tuhan wariskan kepada kita dari firman-Nya. Latih diri tiap hari untuk hidup benar. Supaya pada akhirnya waktu anak-anak kita mencermati bagaimana kita hidup, maka yang akan terjadi adalah mereka akan meniru kehidupan kita, kualitas kita, sehingga dari hidupnya kita akan menghasilkan anak-anak berkualitas. Sekarang begini, bagaimana supaya bisa menjadi anak berkualitas yang terus-menerus mewariskan tongkat estafet kepada keturunan berikutnya. Jadi dari garis keturunannya kita harusnya itu, bapak saya berkualitas, anak saya berkualitas, cucu saya berkualitas. Nah, itu harus kita bangun. Nah, bagaimana menjadi anak yang berkualitas? Amsal 23 ayat 19 bilang begini, hai anakku, dengarkanlah dan jadilah bijak. Tujukanlah hatimu ke jalan yang benar. Sebagai anak, Bapak, Ibu, dan juga saya harus terbiasa kasih telinga untuk mendengarkan. Anak-anak sekarang pun harus berani untuk kasih telinga, dengarkan orang tua berbicara. Sebab apa yang membuat sehingga pada akhirnya anak-anak menjadi tidak berkualitas adalah karena kita miskin dalam persoalan mendengarkan. Orang berbicara, orang mengajar, kita dengarkan sambil lalu. Yang Yesus tadi bilang enggak. Waktu Bapa mempertontonkan sesuatu, mengajarkan sesuatu, dia melihat, memperhatikan dengan seksama. Nah, Amsal mengajarkan kalau mau jadi anak berkualitas, mulailah dengan begini. Kalau orang tua bicara, dengarkan. Kalau orang di atasnya kita bicara, dengarkan dengan seksama. Amin. Lalu begini, kejarlah kebijaksanaan. So Alkitab bilang, jadilah bijak. Berikutnya, tujukanlah hati kepada jalan yang benar. Dengarkan dengan seksama. 2, kejarlah kebijaksanaan. 3, hatinya kita itu harus berpaut kepada jalan yang benar. So, kalau sebagai anak kita dengarkan. 2, tambah lama kita dengarkan pengajaran benar, tambah lama kita menjadi bijaksana, hatinya kita tuju kepada jalan yang kita tujukan kepada jalan yang benar. Yang akan terjadi adalah Bapak, Ibu, dan saya sebagai anak akan menjadi orang-orang yang terbiasa hidup dan berjalan pada kebenaran. Itu yang membuat pada akhirnya pembapaan itu akan berhasil, dan sonship kita sebagai anak pula akan menjadi anak-anak yang berhasil karena kita meniru habis apa yang berkualitas yang diwariskan oleh pemimpin kita yang adalah bapaknya kita, orang tuanya kita yang ternyata berfungsi sebagai bapak yang sebenarnya. Mari kita perlu berlomba-lomba bersama untuk menghasilkan orang-orang berkualitas dalam kehidupan kita. Supaya pada akhirnya saudara dan saya akan menjadi orang-orang yang puas menjalani kehidupan. Karena kita melihat tambah lama kehidupan kita semakin serupa dengan Kristus. Dan orang-orang yang kita didik dalam kehidupan menjadi semakin lama semakin serupa dengan Kristus. Makanya di ayat 21 Alkitab bilang gini, sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang
orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Berarti ayat 21 Alkitab bilang ini, seperti yang Bapak kerjakan, anak akan mengerjakan hal yang sama. Kalau kita berfungsi dengan benar sebagai anak, seperti Bapak berkualitas, maka saya pun akan berkualitas. Lalu di ayat 22, Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Pada akhirnya, tongkat estafet itu akan diterima oleh semua anak. Makanya sebagai anak di rumah, anak yang sedang berada dalam sebuah kepemimpinan yang membapai, saudara dan saya harus betul-betul mendengarkan seluruh pengajaran, kejar kebijaksanaan, tujukanlah hati kepada jalan yang benar, supaya pada akhirnya waktu kita terima tongkat estafet, sedang ada pada posisi semakin berkualitas, bisa berhasil menjadi bapak berikutnya yang menghasilkan anak-anak berkualitas berikutnya. Bapak Ibu, mari hasilkan sebanyak mungkin orang-orang yang serupa dan segambar dengan Kristus, karena sebagai anak kita meniru habis kualitas keteladanan kehidupan Bapa yang diajarkan oleh Dia melalui firman-Nya. Kita meniru habis kualitas dari pemimpin-pemimpin kita yang membapai kehidupan kita dengan keteladanan yang teruji, supaya pada akhirnya suksesor-suksesor, penerus-penerus kualitas lahir dari kepemimpinan kita, lahir dari rumah kita, sehingga waktu kita berpulang dan bertemu dengan Tuhan, kita aman, kita tahu tugas kita selesai. Amin. Saya selesai, Bapak Ibu. Mari saya ajak Bapak dan Ibu, kita berdoa. Kami berdoa biarlah firman ini termaterai dalam pemahaman kami, perenungan kami, supaya pada akhirnya kalau Bapak kami berkualitas, pada akhirnya biarlah semua orang melihat bahwa kami sebagai anak-anak dari Bapak yang hidup itu memiliki kualitas kehidupan yang sama. Kami berdoa biarlah kami betul-betul menjadi anak yang berkualitas, supaya waktu Tuhan membawa kami ada pada posisi menjadi orang tua, menjadi bapak yang memimpin, kami pada akhirnya memimpin dengan cara yang berkualitas seperti Bapak melakukannya buat kami, supaya kami pun menghasilkan lebih banyak orang berkualitas dalam kepemimpinan kami dari dalam rumah kami. Tuhan, kami berdoa, biarlah kami terlatih untuk taat kepada firman Tuhan. Bukan hanya sekedar mendengar firman, tetapi dikenal sebagai pelaku-pelaku kebenaran. Waktu kami taat kepada firman, Tuhan memberkati kami. Kepada Tuhan seluruh kemuliaan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu.